Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Intan Nuraini, Anggarini Mujib, Vita Marisa, dan Anissa Hajar Nurrohmah akan menjelaskan tentang memahami komunikasi antar pribadi, komunikasi antar organisasi, dan komunikasi antar budaya. Selamat menyimak hasil dari presentasi kelompok kami. Pengertian komunikasi antar budaya. Apa sih komunikasi antar budaya? Komunikasi antar budaya atau intercultural communication adalah proses pertukaran pikiran dan makna antara orang-orang berbeda budaya. Ketika komunikasi terjadi antar orang-orang berbeda bangsa, kelompok ras, atau komunitas bahasa, komunikasi tersebut disebut komunikasi antar budaya. Dalam mempelajari komunikasi antar budaya, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah orang dari budaya berbeda berkomunikasi secara berbeda. Yang kedua, melihat cara perilaku masing-masing budaya sebagai sistem. Yang ketiga, cara kita berpikir tentang perbedaan budaya. Fungsi komunikasi antar budaya. 1. Fungsi pribadi. A. Menyatakan identitas sosial, di mana dalam komunikasi antar budaya terdapat beberapa perilaku komunikasi individu digunakan untuk menyatakan identitas sosial melalui tindakan berbahasa yang baik secara verbal maupun non-verbal. B. Menyatakan integrasi sosial, menerima kesatuan dan persatuan antar pribadi, antar kelompok, namun tetap mengakui perbedaan-perbedaan yang dimiliki setiap unsur. Tujuannya untuk memberi makna yang sama atas pesan yang dibagikan antara komunikator dan komunikan. C. Menambah pengetahuan. Seringkali komunikasi antar budaya maupun antar pribadi menambah pengetahuan bersama, saling mempelajari kebudayaan masing-masing, dan juga untuk mengetahui kebudayaan yang lain juga. D. Melepaskan diri atau jalan keluar. Kadang-kadang dalam komunikasi dengan orang lain untuk melepaskan diri atau mencari jalan keluar atas masalah yang dihadapi. Berfungsi untuk menciptakan hubungan yang komplementer dan hubungan yang simetris. 2. Fungsi sosial. A. Pengawasan. Komunikasi antar budaya di antara komunikator dan komunikan berbeda dengan kebudayaan, berfungsi untuk mengawasi. Proses komunikasi antar budaya fungsinya bermanfaat untuk menginformasikan perkembangan tentang lingkungan. Menjembatani. Proses komunikasi antar budaya, maka fungsi komunikasi yang dilakukan antara dua orang yang berbeda budaya itu merupakan jembatan atas perbedaan di antara mereka. Menjembatani dapat berkontrol melalui pesan-pesan yang mereka pertukarkan. Keduanya saling menjelaskan perbedaan tafsir dari sebuah pesan sehingga menghasilkan makna yang sama. C. Sosialisasi nilai. Fungsi untuk mengajarkan dan memperkenalkan nilai-nilai kebudayaan suatu masyarakat kepada masyarakat lain. D. Menghibur. Ini sering tampil dalam proses komunikasi antar budaya, misalnya menonton tarian hula-hula dan Hawaii di kota yang terletak di Honolulu. Pendekatan dalam komunikasi antar budaya, yaitu pendekatan fungsional, yang dikenal dengan pendekatan ilmu sosial, beranjak dari disiplin ilmu psikologi dan sosial. Pada dasarnya, kebiasaan manusia dapat diketahui melalui penampilan luar dan dapat digambarkan. 2. Pendekatan interpretatif. Pada dasarnya, manusia itu mengkonstruk dirinya dan realitas yang berada di luar dirinya, meyakini baik budaya dan komunikasi bersifat subjektif. 3.
pendekatan kritis. Pada dasarnya memiliki kesamaan dengan pendekatan interpretatif, yaitu memandang manusia dalam kacamata subjek. Memberi metode untuk mengetahui bagaimana konteks makro, misalnya kekuatan sosial dan politik memberi pengaruh terhadap komunikasi. Faktor penyebab kesulitan memahami komunikasi antar budaya. 1. Etnosentrisme, yakni kecenderungan untuk mengevaluasi nilai, kepercayaan, dan perilaku dalam kultur sendiri secara lebih baik, lebih logis, dan lebih wajar ketimbang dalam kultur lain. 2. Ketidaksadaran. Bila kita dalam keadaan tidak sadar, akan bertindak dengan asumsi yang biasanya tidak layak secara intelektual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hambatan komunikasi antar budaya. Yang pertama, itu ada hambatan fisik. Hambatan fisik ini merupakan hambatan komunikasi yang berasal dari hambatan waktu, lingkungan, kebutuhan diri, dan juga media fisik. Kemudian yang kedua ada hambatan budaya. Hambatan budaya ini berasal dari etnik yang berbeda agama dan juga perbedaan sosial yang ada antara budaya yang satu dengan budaya yang lain. Dan yang ketiga ada hambatan persepsi. Hambatan persepsi ini merupakan jenis hambatan yang muncul dikarenakan setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda mengenai suatu hal, sehingga untuk mengartikan sesuatu, setiap budaya akan mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Dan yang keempat ada motivasi. Hambatan motivasi ini merupakan hambatan yang berkaitan dengan tingkat motivasi dari pendengar. Maksudnya adalah apakah pendengar yang menerima pesan ingin menerima pesan tersebut atau apakah pendengar tersebut sedang malas dan tidak mempunyai motivasi sehingga dapat menjadi hambatan komunikasi. Kemudian yang kelima ada hambatan pengalaman. Hambatan pengalaman ini merupakan jenis hambatan yang terjadi karena setiap individu tidak memiliki pengalaman hidup yang sama, sehingga setiap individu mempunyai persepsi dan juga konsep yang berbeda-beda dalam melihat sesuatu. Dan yang keenam ada hambatan emosi. Hambatan emosi ini berkaitan dengan emosi atau perasaan pribadi dari pendengar. Apabila emosi pendengar sedang buruk, maka hambatan komunikasi yang terjadi akan semakin besar dan sulit untuk dilalui. Kemudian yang ketujuh ada hambatan bahasa. Hambatan bahasa ini merupakan hambatan komunikasi yang terjadi apabila si pengirim pesan dan si penerima pesan menggunakan bahasa yang berbeda atau penggunaan kata-kata yang tidak dimengerti oleh si penerima pesan. Kemudian yang kedelapan ada hambatan nonverbal. Hambatan nonverbal ini merupakan hambatan komunikasi yang tidak berbentuk kata-kata, tetapi dapat menjadi hambatan komunikasi. Misalnya, wajah marah yang dibuat oleh si penerima pesan ketika si pengirim pesan melakukan komunikasi. Wajah marah yang dibuat oleh si penerima pesan tersebut akan menjadi penghambat komunikasi karena mungkin saja si pengirim pesan akan merasa tidak maksimal atau takut untuk mengirimkan pesan kepada si penerima pesan. Dan yang terakhir ada hambatan kompetisi. Hambatan kompetisi ini merupakan hambatan yang muncul apabila si penerima pesan sedang melakukan kegiatan lain sambil mendengarkan. Misalnya, kita menerima telepon seluler sambil menyetir. Karena melakukan dua kegiatan sekaligus, maka si penerima pesan ini tidak akan mendengarkan pesan yang disampaikan melalui telepon selulernya secara maksimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun konteks komunikasi antar budaya, yang pertama adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi dengan seseorang secara informal dan tidak berstruktur, yang terjadi di antara 2 atau 3 orang. Dalam kenyataannya, proses komunikasi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor personal maupun kelompok. Dan faktor-faktor personal yang mempengaruhi komunikasi antar pribadi antara lain adalah faktor kognitif seperti konsep diri, persepsi, sikap, orientasi diri, dan harga diri. Konteks komunikasi antar pribadi meliputi komunikasi antar pribadi yang dilakukan 2 atau 3 orang yang berbeda latar belakang kebudayaannya. Yang kedua adalah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi di antara sejumlah orang.
Komunikasi antar budaya sering terjadi di dalam konteks kelompok yang anggotanya berbeda latar belakang kebudayaannya. Yang ketiga adalah komunikasi publik. Komunikasi publik adalah komunikasi yang dilakukan oleh seorang kepada sejumlah orang dalam situasi pertemuan seperti rapat, seminar lokakarya, dan simposium. Komunikasi publik menggunakan komunikasi pesan secara baik dalam bentuk tulisan maupun lisan, yang dimulai dengan proses satu arah, kemudian dibuka dialog antara pembicara dengan audiens. Kemudian hubungan komunikasi publik dengan komunikasi antar budaya yaitu adanya latar belakang budaya yang berbeda dari masing-masing audiens. Karena itu, efektivitas seluruh proses komunikasi publik ditentukan oleh komunikasi antar budaya. Yang keempat adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi antar pribadi atau komunikasi kelompok yang bersifat impersonal, atau komunikasi yang berstruktur yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok dalam satu organisasi. Organisasi merupakan wadah yang mempekerjakan karyawan yang berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kebudayaan yang berbeda. Karena itu, komunikasi antar budaya juga berproses dalam konteks komunikasi organisasi. Yang kelima adalah komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses komunikasi dengan massa yang umumnya dilakukan oleh media massa, seperti surat kabar, majalah, buku, radio, dan televisi. Khalayak dalam komunikasi massa merupakan orang atau kelompok yang berbeda latar belakang budaya dan tersebar di berbagai ruang geografis yang luas. Dampak kehadiran lembaga, pesan, dan media yang berasal dari latar belakang kebudayaan yang berbeda sangat besar terhadap perubahan sikap khalayak. Karena itu, pemahaman terhadap konsep komunikasi antar budaya sangat membantu untuk menganalisis konteks komunikasi massa. Yang keenam adalah konteks pendidikan. Arnold William dan Lynn McClure dalam buku Communication Training and Development tahun 2000 menjelaskan relasi yang erat antara komunikasi dengan pengembangan pendidikan dan pelatihan keterampilan. Menurut mereka, dalam bukunya, bagaimana mengembangkan sebuah pendidikan dan pelatihan bagi orang dewasa yang berasal dari berbagai budayaan dan komunikasi pendidikan yang berwawasan antar budaya perlu memperhatikan aspek-aspek belajar orang dewasa. Menurut sebagian para ahli, memang dalam proses belajar, para peserta didik dibutuhkan proses pelatihan komunikasi antar budaya secara terus-menerus, karena efektivitas komunikasi antar budaya di kelas sangat ditentukan oleh aspek bahasa dan psikologi sosial budaya. Yang ketujuh adalah komunikasi gender. Laurie P. Arliss dan Deborah J. Borisov dalam Women and Men Communicating Challenge and Change tahun 1999 menulis betapa pentingnya tingkat pemahaman dan usaha meningkatkan efektivitas komunikasi sebagai syarat penting bagi penciptaan keadilan dan keseimbangan antar manusia, terutama yang berwawasan gender. Keduanya menggarisbawahi pendapat bahwa perbedaan jenis kelamin itu berkaitan erat dengan relasi antar pribadi dan lingkungan profesional. Yang terakhir adalah konteks bisnis. Bisnis merupakan kegiatan yang diharapkan mendatangkan keuntungan bagi individu, kelompok, bahkan keuntungan bagi bangsa dan negara. Untuk memperoleh keuntungan bersama itu, semua pihak membutuhkan pembicaraan, negosiasi, perundingan bersama untuk menentukan barang dan jasa yang dibutuhkan, harga yang pantas, metode dan teknik pengiriman dan penerimaan, strategi bisnis seperti menghadapi persaingan, dialog tentang skala ekonomi, serta peredaran uang dan sebagainya. Seperti halnya tentang komunikasi bisnis antar budaya dalam sebuah seminar,
bahwa hubungan dagang antara orang Johor dan Singapura sangat dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang etnik dan ras, dan bukan bersumber dari kepentingan ideal bisnis barang dan jasa. Dalam konteks komunikasi bisnis antar budaya, dapat diketahui bagaimana kita terlibat dalam komunikasi yang didominasi oleh budaya bisnis tersebut. Budaya mana ditentukan oleh pelaku bisnis maupun barang dan jasa yang diperjualbelikan. Fenomena komunikasi antar organisasi. Hari ketua pelaksanaan. Gini, kalian yakin mau mengadakan futsal perempuan? Soalnya biasanya perempuan itu ribet, yang takut capek lah sama yang takut panas. Kan bisa diadain sore. Kalau sore biasanya itu masih banyak, ada yang kelas, ada yang pergantian kelas, mungkin ada kegiatan di luar kampus. Contoh fenomena komunikasi antar pribadi. Emang manajemen mau ngambil lomba apa? Yang manajemen ngadain lomba presensial dengan bahan baku dari Apa alasannya manajemen mengadakan lomba itu? ya selain hemat biaya juga meningkatkan kreativitas mahasiswanya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kritik, saran, atau pertanyaan, bisa ditanyakan pada room yang sudah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.